Jumpa lagi, Assalamualaikum Football United. Ringan amatiran ala gue mau bikin review singkat saja ya terkait final Piala AFF yang sudah selesai. Akhirnya Timnas Garuda paripurna atau selesai setelah melakoni leg kedua menghadapi Thailand yang seperti kita ketahui bersama berakhir dengan 2-2. Kalau menurut gua sih tampil cukup berbeda ya pasukan dari Sintayong ini kalau dibandingkan dengan leg pertama, di mana di leg pertama terlihat jelas bagaimana demam panggung pemain-pemain ini. Belum lagi Thailand mampu mencetak gol di awal pertandingan yang betul-betul akhirnya merubah keadaan, mengacaukan sistem dan lain-lain. Tapi di pertandingan tadi di babak pertama justru Indonesia yang mengambil alih kendali duluan. Bagaimana pemain ini dengan sigap, dengan semangat pantang menyerah, dengan pressing yang cukup bagus, determinasi, work rate yang menurut gue benar-benar menyulitkan tim Thailand yang di atas kertas punya kualitas dan juga pengalaman yang lebih bagus. Indonesia membuka keunggulan dulu melalui Ricky Kambuaya, dan menurut gue tadinya sempat gol ini memberikan secercah harapan paling tidak ya bagi para pendukung Indonesia, karena ya di atas kertas walaupun masih butuh 3 gol lagi, tapi paling tidak kita mampu unggul cepat di babak pertama. Dan di babak pertama juga kalau menurut gua Indonesia betul-betul tampil lebih bagus. Ball possession kita tidak ketinggalan jauh, kita lebih agresif, kita lebih mengkontrol pertandingan. Peran dari seorang Rahmat Irianto di tengah dalam memutus serangan pemain-pemain Thailand ini cukup bagus. Ricky Kambuaya pun juga demikian. Lalu juga bagaimana back sayap dari Indonesia ya, Asnawi dan juga Pratama Arahan ini juga cukup bagus dalam melakukan transisi dari bertahan menyerang dan juga sebaliknya. Lalu juga Witan Sulaiman seperti biasa ya bermain juga cukup bagus. Mungkin yang agak sedikit kurang adalah seorang striker di depan, Dedi Setiawan, di mana ini selalu menjadi masalah bagi Indonesia ya, memiliki striker yang punya kualitas bagus lah paling tidak. Karena tadi kalau menurut gue beberapa kali dia ini sempat kehilangan kontrol bola dan juga umpan yang salah ya, maupun juga pergerakan, dan sesekali juga kurang fokus. Seperti ketika penjaga gawang Thailand yang di luar dugaan bolanya lepas, pada saat itu dia sudah tidak melihat arah bola lagi. Jadi ketika bolanya lepas beneran dia agak sedikit kaget. Tapi anyway, itu di babak pertama. Sedangkan di babak kedua, karena memang kondisi fisik menurut gue juga berpengaruh ya, kita bermain cukup Spartan di babak pertama, dan di babak kedua terlihat kualitas pengalaman Thailand berbicara di sana, di mana mereka mampu langsung mencetak gol di 2 gol bahkan ya di jangka waktu yang cukup dekat. Dan menurut gue ini cukup memupus harapan skuad maupun juga fans dari timnas Indonesia. Dan terlihat pressing pun juga tidak seketat babak pertama. Pemain Indonesia lebih banyak menunggu di daerah sendiri daripada keluar mengejar bola seperti di babak pertama, dan Thailand lebih nyaman ya melakukan possession. Tapi di akhir-akhir babak kedua justru Indonesia akhirnya melalui serangan yang cukup Spartan juga akhirnya mampu mencuri 1 gol lagi, menyamakan kedudukan dari seorang Egy Maulana Fikri yang golnya menurut gua cukup berkelas. Dari turnamen ini ya, kalau gue review ringan amatiran ala gue ada 2 hal yang cukup berpengaruh. Pertama adalah, kan sering disinggung nih oleh komentator kalau Indonesia walaupun skuadnya paling muda rata-rata, tapi memiliki waktu persiapan cenderung paling banyak, paling siap dibanding dengan kontestan lain. Menurut gue ini salah satu kunci dari bagaimana seharusnya kita mempersiapkan ya, atau menatap turnamen-turnamen ataupun juga ajang-ajang bagi tim nasional. Artinya punya waktu persiapan yang cukup, dimana ini masalah klasik. Sering sekali di turnamen-turnamen sebelumnya ini dijadikan kambing hitam oleh para pelatih-pelatih sebelumnya, yang menurut gue memang betul. Kalau masa persiapannya tidak bagus ya hasilnya juga tidak akan siap ya. Itu yang pertama adalah masa persiapan. Lalu yang kedua terkait lagi tentang skuad muda. Skuad muda walaupun tidak dihuni oleh nama-nama tenar ya dari Liga 1 atau ya kompetisi di Indonesia, tapi mereka mampu berbicara banyak ini pemain-pemain ini. Maksud gua apa? Maksud gua adalah memberi kebebasan kepada sang pelatih untuk memilih pemain-pemain sesuai dengan sistem yang ingin dia bangun,
berdasarkan kualitas pemain yang ditunjuk dan juga kapasitas mereka masing-masing. Menurut gue ini penting. Walaupun pemain-pemain muda, tapi pemain-pemain ini dinilai oleh Sintayong mampu masuk ke sistemnya yang ingin dia bangun, dan ini terlihat dari penyisian grup maupun juga di babak knockout. Bagaimana Sintayong yang ingin menerapkan permainan pressing tinggi dari depan, tengah dan juga belakang ini mampu dimainkan dengan cukup bagus ya, secara overall, secara general dari pemain-pemain yang diturunkan. Dan menurut gua ini tidak terlepas dari keputusan Sintayong yang mengambil pemain-pemain tersebut, karena kalau pemain-pemain ini katakanlah adalah pemain titipan yang banyak dipesan dari sana sini, tentu saja belum tentu bisa bermain sesuai dengan sistem yang ingin dibangun oleh Sintayong. Tapi ini kan tidak ya, Sintayong mempunyai keleluasaan untuk itu, dan menurut gue ini harus diteruskan dalam menghadapi event-event tim nasional selanjutnya, entah itu kualifikasi maupun juga turnamen-turnamen resmi. Jadi dua hal, persiapan yang bagus dan juga diberikan keleluasaan atau kepercayaan penuh bagi tim kepelatihan ini untuk menunjuk atau menentukan pemain-pemain untuk bermain. Ya jelas ini semua bisa terlaksana kalau Sintayong harus stay ya, dan ini menurut gue sudah banyak lah mungkin yang setuju dengan gue pun juga berpendapat demikian, kalau Sintayong ini harus diberikan waktu lebih lagi, karena ya pemain-pemain ini masih usianya cukup muda dan sudah cukup luar biasa, mampu meraih tiket final ya. Walaupun ini final ke-6 kita belum berhasil menjadi juara, tapi menurut gua sih ada secercah harapan, dan menurut gua ini bagaimana tinggal diteruskan, dan bukan hanya diteruskan tapi juga harus dijaga timnasnya dan juga tim kepelatihannya. Perjalanannya cukup luar biasa, kita tidak diunggulkan untuk lolos grup bahkan ya, karena ada Malaysia, ada Vietnam, tapi kita mampu menjadi juara grup. Di semifinal mampu menaklukkan tuan rumah Singapura dengan dramanya ya. Dan akhirnya di final kita harus takluk dengan tim yang sekarang dan selalu ya dalam jangka waktu panjang ini menjadi salah satu raksasa di Asia Tenggara. Dan lagi-lagi Thailand membuktikan kapasitas mereka, kualitas mereka, dan juga pengalaman mereka ya. Mudah-mudahan timnas bisa ke depannya lebih bagus lagi. Gua percaya kalau skuad ini dipatenkan ya, diberi waktu lagi, didukung lagi, disupport lagi, diprotek lagi, dijaga lagi, maksud gua tidak seperti timnas-timnas yang sebelumnya ya. With all due respect, dengan segala hormat, gua berpikir sih kita punya masa depan yang mungkin lebih bagus lagi. Kurang lebih demikian review singkat gua. Terima kasih Timnas Indonesia, thank you Timnas Garuda. Pertandingan yang cukup menghibur, penampilan sepanjang turnamen juga cukup menghibur. Mudah-mudahan bisa meneruskan, dan ini sangat penting juga ya. Satu faktor lagi yaitu adalah bagaimana timnas ini sekarang memunculkan kembali rasa optimisme bagi fans sepak bola di Indonesia terhadap timnasnya. Ya kalau menurut gua sih sebagai orang Indonesia harusnya mendukung timnasnya ya selalu. Thanks for watching, jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.